pergi konsultasi. Toh? Kamu selesai ada? Iya. Bisa ibu bisa kita ada yang bisa saya bantu? Kita ke ruangan konsultasi itu ada perawatan. Tapi jalan dulu. Gimana, ada yang bisa dibantu? Iya, saya mau anak mau berobat. Kenapa? Tidak tahu anak. Ya, ada siapa namanya? Suci. Suci. Ibu hanya kita kan suaminya nggak ada? Ada nih. Saya telepon dulu dia. Oh, nggak ada kan di sini? Tidak ada. Kita telepon Pak ya. Iya, kita akan. Halo, kau di mana kak? Kau datang di klinik? Ada anakku di sini. Yo, sudah nih. Iya, kau datang nih cepat. Iya, assalamualaikum. Iya. Apa nak? Kita bapaknya? Iya bapaknya. Kita sibuk sekali di. Saya ngurusan kantor yang belum kelar-kelar. Makanya tahu di sini anak. Kenapa kau terus-terus? Kau selalu sibuk, baru tidak ada waktu untuk kita. Baru kau jarang-jarang datang ke rumah. Salah aku kan semua ini kerja kantor untuk orang, Ji, untuk kebahagiaan. Iya, alasan. Jadi juga kita bertengkar di depannya nanya kita. Kalau begitu sama tanya dulu. Ini masalahnya dari mana kan? Kenapa? Ini kasihan anaknya kita yang jadi korban. Begitu memang ya sus. Di rumah saja bertengkar terus. Itu Pak, misal siapa kemana kan? Coba ceritakan dari orang tuanya. Saya minta akar masalahnya di mana? Ini tuh, kita tuh sudah lama tidak bicara begitu. Sudah lama tidak menegur. Iya. Masih tinggal satu rumah. Jarang-jarang nih. Sudah jarang. Terus Baru saat ini kita lagi proses cerai begitu. cerai. Iya. Itu kita mau cerai, kita nggak pikir kasihan anaknya kita. Tidak tahu itu bapak. Kenapa saya keputusanmu? Bapak juga menyambut terus dari tadi sama istrinya, tidak pernah mau mengalah. Iya, gimana? Dia datang, baru dia temannya itu tuh dia bilang dia sering-sering ganggu temannya. Saya bingung itu anakku. Terus sering diganggu. Iya, baru dia sering-sering ambil barang temannya. Sebelumnya anaknya ibu tipe yang bagaimana kan? Maksudnya memang seperti itu, aktif atau pendiam? Ya aktif sih, tapi akhir-akhir ini tuh dia berubah sifatnya. Dia orangnya nih ceria, Iya. suka tertawa, cantik, manis. Nggak tahu kenapa akhir-akhir ini dah selalu mandi kayak ingin menyendiri terus, baru biasa tiba-tiba dia menangis sendiri. Saya pusing juga sama apa kan. Jadi ini ibu sama bapak tahu sifatnya anaknya berubah. Akhir-akhir ini semenjak saya bertengkar dengan istri itu ini, memang udah agak berubah. Kalau begitu sama tanya Pak sama adik siapa namanya? Suci. Suci. Di Suci kita kenapa kan? Nah itu baik-baik gitu, tapi nggak tahu ya orang tua aku kenapa mereka bawa ke sini. Oh, jadi masalahnya ini ada sama orang tuanya bukan sama Suci. Ini saya nggak sehat gitu, Nggak sehat. nggak baik gitu. Itu teman-temanku yang bohong, sudah pernah ambil barang-barangnya orang. Baru itu temannya dia. Kau juga kau tuh mau ambil barangnya orang. Itu temannya yang bilang. Siapa tahu teman-teman main Ji. Sudah juga kita tahu, kita dengar juga. Jadi memang gitu. Tapi kayaknya kalau misalnya sama aja bisa lagi, kamu jika bisa sampai. Sama aja, tapi nggak mau kalau ada orang tua aku di sini. Maksudnya Kadang suka kalau mereka ada di sini. Kadang suka kalau dorong tidak kasih. nggak apa-apa sih supaya mereka dengar. Ada yang Tidak diperbaiki. terus, mereka tak peduli dia juga sama saya bahagia dengan tidak. Apa bedanya? Tidak ada yang akan berubah. Dorong tetap juga mau bercerai. Jadi bagaimana? Jadi kalau begitu ibu, Pak, bisa kita keluar dulu sama bicara sama anaknya kita. Udah kita nonton bicara di. Kita keluar nih dulu, tunggu di Oke, luar. Sus. Kita akan keluar dulu. Suci, di sini kan tinggal kita dua, terus saya sudah suruh nih tadi orang tuanya kita keluar.
mau cerita sama saya. Tapi jangan bilang ke orang tua. Tidak Ji, masalahmu hanya sama saya saja yang tahu. Janji. Sebenarnya kenapa kau berubah dengan itu tadi mama aku udah bilang katanya teman-temanku mau ambil barang-barang di sekolah karena orang tua aku kita sudah ada sendiri gitu. Terus dorang di tempat ini saja dorang bertengkar, apalagi kalau di rumah baru saya kok bisa nih mau belajar ya bisa apa-apa dorang bertengkar terus baru udah pernah bikinkan perasaanku semua ambil semua keputusan udah pernah tanyakan orang anaknya apa dia suka atau tidak udah pernah pikirkan perasaannya anaknya tuh. Saya mengerti gitu, sama ngerti apa yang kita lakukan. Intinya kita nggak berpikir kak orang tua ada begitu, pasti ada maksud di baliknya. Mungkin mereka begitu sudah itu jalan yang terbaik, kita tidak bisa juga paksakan tak. Tapi kalau Suci di sini mau bertindak, mau berubah begitu saja, saya kira bukan itu jalan keluarnya. Karena kasihan di sini yang rugi Suci sendiri, bukan orang tua. Kalau misalnya Suci hanya ingin diperhatikan, tidak harus seperti itu caranya. Tapi susah juga, mereka tidak mau perhatikan saya di rumah saja, bahkan mamaku saja itu makanan saja tidak ada siapkan di rumah. Makan apa? Mie instan terus tiap hari sama mie instan. Semenjak bapakku dorong sudah urus pisah, mamaku udah tak pernah memasak, bahkan udah sering keluar jalan sama teman-temannya. Saya cuma punya 2 orang teman itu di sekolah. Mereka jangan peduli sama saya, mereka lebih peduli daripada orang tua. Jadi kalau kita anggap temannya kita itu yang peduli sama kita, terus kenapa sampai ada keluar laporan kalau kita suka mencuri, kita suka ganggu teman? Itu betul jika itu? Iya tuh. Betul begitu? Betul. Jadi kalau mau dipikir itu tindakanmu betul atau salah? Salah. Haruskah mengemis perhatian, minta diperhatikan sama orang tua seperti itu? Kasihan kan teman-temanmu yang rugi, kamu dikucilkan dari kelas. Iya, sudah salah, tapi itu salah satu caraku supaya untuk melampiaskan rasa marahku, karena kalau marah sama orang tua aku tidak bisa juga. Kalau kita mungkin marah, pasti kita kecewa, tapi kembali lagi jangan lupa diri sendiri, apalagi di sekolah. Seandainya kalau kita bisa kita alihkan dengan kayak belajar prestasi itu nggak apa-apa, tapi kita intinya di sini kita Suci berjuang sendirian, nggak punya orang tua. Kita kayak tadi bilangnya cuma punya teman. Seharusnya kan kita kayak berhubungan baik sama teman, justru bukan harus menjauh atau bikin masalah terus kan? Iya. Jadi itu temannya kita masih berteman aja sampai sekarang. Misalnya kita ndak jengkel Ji karena mungkin sudah melapor sama mamanya. Ndak Ji. Kalau misalnya saya panggil temannya kita di sini, bisa Ji kita mau Ji bicara sama mereka? Iya. Bisa Ji. Terus kita hubungi orang tuanya ini Suci, kita minta tolong panggil teman sekolahnya Suci. Nanti suruh masuk di sini. Oh iya. Iya Sus. Permisi Bu, Bu bisa kita panggil temannya anaknya? Iya, saya telepon dulu. Halo, Dek, bisa kau datang ke klinik sebentar? Iya Dek, kau datang ke dulu sebentar. Mau itu bantu tante. Iya Dek. Iya, saya tunggu di sini Iya, sudah dulu. Iya, Assalamualaikum. Permisi tuh. Nah, apa aja kan? Bisa aja cerita kalau sama-sama mereka? Bisa kan? Ini kan tadi saya dengar ceritanya, kalian lapor sama orang tuanya Suci, katanya kalau ada perubahan yang terjadi. Bisa ceritakan sama saya, misalnya contoh-contoh perubahannya itu seperti apa? Ini kan setelah di kesehatan kelasnya ini
memang dia ini pas pertama itu sama kenal dia ini orangnya baik-baik aja, tidak suka mulu gitu. Tapi sebenarnya akhir-akhir ini dia suka nanti suka ganggu temannya gitu, suka curiga banyak temannya gitu. Kalau misalnya mengganggu teman yang lain mungkin itu masih wajar, namanya anak sekolah kan pasti. Tapi kalau misalnya sampai kita bilang dia mencuri barang teman-teman, kita pernah lihat dia mencuri langsung atau sudah banyak keluhan mungkin yang Pokoknya apa-apa ada cerita sama saya. Itu lalu tak pernah lihat diambil, hanya saya tidak mau tegur. Takutnya jangan dia tambahan, dia marah sama saya. Jadi kasih tahu saya sama mamanya. Kalau kau sama mamanya. Namanya juga kan banyak teman kelas itu melapor ke saya. Banyak teman gitu, katanya suka ganggu-ganggu gitu lah, curi. betul yang dibilang teman. Iya betul. Jadi ini temannya di sini kita nggak marah aja pak? Lagi. Ya bisa juga nih temanku kembali kayak dulu lagi. Bisa sih. Jadi kita kasih solusinya kasih bagaimana, karena sampai sudah lihat dia begini baru sudah dikecilkan terus kalau di kelas sama teman-teman yang lain. Ini begini saja, saya minta sama tukang kelasnya juga nanti kalau di kelas ya misalnya kan pasti isu-isunya tentang dia kayak mencuri atau banyak teman yang gangguin, kalau bisa katanya kita jelaskan saja suasananya bagaimana toh supaya dikurangi juga teman-temannya yang mau iseng sama dia. Terus kalau bisa katanya jangan juga kita ikut-ikut jauhi, kalau misalnya dia di sekolah kita dampingi saja dia, jangan kalau dia lagi menyendiri jangan biarkan dia sendiri pak. Iya tuh. Nanti kalau itu aja saya minta sama temannya. Informasinya nanti kembali lagi di sekolah lah, belajar baik-baik. Itu jangan suka bolos. Tidak suka pulang sih bu. Iya soalnya. Terus, Uci, mau pergi dulu deh. Itu sih, permisi. Dadah. Kan mau panggil lagi mamanya Suci masuk. Apa aja? Kenapa? Itu apa? Tidak dia ada yang selalu bicarakan sama mamanya Suci. Tapi jangan Tidak juga kan karena bilang yang tadi hanya masalahnya saya sama mamanya Suci juga. Apa aja pak? Selesai video mamanya. Oh iya. Gimana tadi dia keluar? Dia keluar? Iya. Jadi nggak ada lagi mamanya? Iya mungkin. Jadi biar bisa bicara saja sama ibu kan? Iya. Ibu tadi saya sudah dengar sama yang ceritakan Suci sama teman-temannya juga Suci. Di sini saya lihat Suci berubah karena kita sendiri Bu. Karena dia belum bisa terima keputusannya kita mau pisah sama suaminya. Karena seperti ibu bilang tadi dulu dia anaknya kan baik-baik saja, tapi sebenarnya ada keputusan itu dia berubah. Jadi kalau bisa Bu, jangan sekarang fokusnya ibu perhatiannya ibu kalau bisa kasih sama Suci, karena tadi banyak keluhannya dia bilang katanya dia kurang perhatian, sampai makanannya pun tidak diurus. Kalau sesibuk apapun kalau bisa luangkan waktunya untuk Suci. Suci ada yang mau dibilang sama mama? Nggak ada. Bicara saja, ungkapkan semua. Iya. Nggak apa-apa. Bicara saja. Kasih tahu mama apa yang mengganjal. Tuh, kenapa kok Mbak kita mencerai dengan ibu bapak? Itu memang sudah takdirnya. Takdir apa? Apa alasannya? Pasti setiap keputusan itu pasti ada alasannya. Bisa saya jelaskan sama kau, nah kau masih kecil, kau belum. Saya tidak kecil nih lagi ini, saya sudah remaja nih. Bisa saya tahu, supaya saya tahu juga alasannya kenapa. Supaya jangan saya begini, jangan saya lakukan hal-hal yang rugikan untuk masa depanku juga. Suatu saat nanti kau akan tahu apa yang kita lakukan ini, nah. Suci, kita pahami juga maksudnya orang tua ada yang tidak bisa dia ungkap, tapi itu untuk Suci juga ke depannya bagaimana. Bisa kita terima saja, nggak apa-apa. Mungkin memang orang tuanya Suci nggak bisa sama-sama lagi, nggak bisa satu rumah lagi. Kenapa? Karena kalau makin sama-sama mungkin kasihan mamanya Suci juga yang tertekan. Pernahkah kita berpikir sama perasaannya mamanya? Pernah tidak? Toh Suci di sini hanya pikirkan dirinya Suci sendiri. Tapi
Tapi bisa jadi yang terluka juga bukan hanya Suci tapi dengan mamanya Suci. Jadi saya minta kita juga sudah Mi kita singgung masalah cerai, jangan lagi ungkit-ungkit itu, perbanyak saja waktunya kita di rumah, kita selalu ada saja untuk Suci karena sekarang hidupnya kalian cuma berdua, nggak ada juga bapaknya. Jadi siapa tempatnya dia mau mengeluh, siapa tempatnya mau cerita, karena biar bagaimana teman-temannya juga di sekolah sekarang sudah beda Mi keadaannya. Terus kalau misalnya dia mau kembali di sekolah mungkin sudah malu Mi karena dikucilkan, jadi kita lebih banyak saja waktunya kita. Ya, mungkin kesalahan saya juga Sus, mungkin saya kurang perhatian sama dia mungkin. Suci, gimana? Bisa dimaafkan semuanya? Sebenarnya saya sayang sama kau Suci, saya sayang sekali sama kau, tapi kok mau di apa? Begini sudah takdirnya memang. Tapi mama janji Jim mau berubah, mau kasih saya waktu, mau ajar saya atau apapun itu hal-hal yang saya ingin lakukan sama-sama dengan ibu. Pokoknya saya akan berubah, saya akan mencintai kau, saya akan sayangi kau. Tapi kita janji itu, Saya janji nak, kita janji. janji. Sedangkan saya kecewa untuk yang kedua kalinya sudah cukup Mi itu perceraian, sudah cukup itu pas kecewa saya. Jadi kamu sekali sama kita Mas, kamu sekali sama kita, tolong kita perhatikan dulu saya. Oke, saya minta maaf, mungkin selama ini saya kurang perhatian sama kau, tapi saya stres dengan keadaan ini, nah makanya begitu. Suci bisa Mi terima keadaan Pak? Kami pelan-pelan, pelan-pelan saja, jangan dipaksa. Kasihan juga mamanya. Ya, mamanya Suci juga sedih kalau lihat Suci kayak begini. Jadi kembali Mi kayak dulu, kembali sama teman-teman, sekolah belajar yang baik. Suci juga sudah ada solusinya. Suci juga sudah bisa terima apa yang terjadi. Mungkin sampai di sini saja saya bisa bantu. Tapi kalau misalnya nanti ada masalah lagi, silakan kembali datang lagi nanti. Tetap Ji, semua pasti masalah akan selesai. Suci, bisa Ji. Terima kasih Juli.